Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Ini adalah video part kelima, masih membahas tentang latihan ASTS. Dan ini kita bahas dari soal sebelumnya adalah soal 21 ya. Ini masih seputar balok, jarak titik ke garis. Sekarang kita masih di nomor 22. Kita mulai di nomor 22, masih jarak titik ke garis. Di sini kita punya, perhatikan balok ABCDEFGH. Diketahui panjang garis AB adalah 10. Kita AB ini 10 sehingga panjangnya adalah 10. Kemudian panjang AE tinggi ya, berarti tingginya 12. Kemudian EH nya adalah lebarnya 8. Tentukan jarak F ke garis EG. Berarti yang ini yang diminta. Ini EG nya. Kalau F nya berarti, nah gampang kalau ini kelihatan jelas. Nah ini tinggal tarik aja, seret. Nah ini siku-siku, misalkan X. Nah kita gambarkan ininya lah, warna itunya. EG nya garis seperti ini EG. Kemudian kalau bikin bentuk segitiga, F nya ada di bawah, berarti kita menggunakan warna oranye yang gelap. Nah ini tarik seret. Kok salah, warnanya belum ganti. Seret dulu. Oke, kita ganti warnanya. Oranye tuh coklat ya, berarti yang ini ke bawah, seret. Nah kemudian seret. Terus ini siku-siku, inilah F. Dan yang diminta tadi adalah garis yang berwarna hitam, yaitu yang dari sini siku-siku set membentuk huruf T. Karena ini kan nggak mungkin huruf L, ini nggak mungkin huruf L, jadi huruf T. F ya, F ke FG dengan EG nggak bikin huruf L kan. Kemudian EF dengan EG itu juga sama, tidak membentuk huruf E. Ya kalau diperhatikan maksudnya ini tidak membentuk huruf L, yang ini tidak membentuk huruf L. Nah, maka yang memungkinkan adalah tadi. Kita cari tahu dulu panjang EF. EF itu adalah dengan AB sama, yaitu 10. Kemudian FG itu lebarnya sama dengan EH 8. Kemudian EG kita cari tahu 10 dengan 8, yaitu berapa EPB nya. Nah jangan salah lagi kayak tadi sebelumnya ya, soal sebelumnya kalau nggak saya ingat itu bagi 2 dapatnya 5, bagi 2 dapatnya 4, 8 bagi 2 4 itu. Nah ini dibagi 2 sudah nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, bagi 5 yang 4 nya sudah lewat, berarti EPB nya kita dapat 2, sehingga kita bisa tuliskan di sini adalah 2, di sini 2, maka sini jawabannya 2 akar. Nah gitu. 2 kali berapa? 10 itu 2 kali 5, berarti di sini 5. Berarti yang ini 4. Ya, yang tidak sama yang 5 itu tadi 5 kali 5 25, 4 kali 4 itu 16. Kalau ditambahkan 16 tambah 25 itu 41. Jadi panjang garis EG adalah 2 akar 41. Sehingga kalau F ke siapa nih tadi kita X ya. Nah, berarti Fx bisa didapat dengan cara rumus T seret titik. Nah, berarti sisi miringnya 2 akar 41, yang lainnya adalah sini 10, sini 8. Itu ketukar nggak masalah yang 8 dengan 10, tapi yang angka lainnya jangan sampai ketukar. Nah, ini 8 dengan 2 bisa saya coret, dapatnya 4, sehingga kita bisa peroleh nilainya 40 per akar 41. Ingat akar 41 nya di bawah per. 40 dibagi 41 berarti 40 per 41. Jangan lupa akar 41 nya. Nah inilah jawaban dari panjang Fx, yaitu panjang dari garis jarak dari titik F ke garis EG, yaitu Fx, yang nilainya 40 per 41 akar 41. Kita lanjut ke video soal selanjutnya, yaitu soal balok lagi. Masih balok ini
diketahui panjang OP yaitu 18, berarti ini 18. Kemudian LP ke P itu 16. Kemudian PQ itu adalah 12. Sudah. Kemudian tentukan jarak R ke kaki. Ya, berarti yang diminta R, ini R ke kaki. Kaki itu KQ, berarti ini diagonal ruang. Nah, jadi kaki. Kita pakai yang ini ke bawah ya. Nah, ini jadi segitiganya. Jadi kita punya segitiga seret. Oh, kok miring? Ini udah miring, terlampau miring. Berarti ini warnanya adalah K itu warnanya yang ini seret. Kemudian yang lainnya warnanya hitam. Jadi kita coba bawa. Ini R sama K lurus ya. Ke sini ya. Nah, ini R. K, kemudian kakinya ini berarti ini K ke Q. Nah, kira-kira seperti itulah. Kalau misalkan gambarnya kurang bagus dihapus lagi. Nah, ini waduh, kok makin jelek. Kita coba hapus, kita gambar lagi. Ya, kira-kira seperti inilah. Informasinya apa di sana? Di sana kitanya adalah ada Q di sini, R di sini, K ya. Ini siku-siku. Jarak yang dimaksud adalah yang ini membentuk huruf T. Ini adalah X. Nah, nggak ada. Informasi yang kita dapatkan nilainya adalah berapa? Nilainya di situ diberikan Q ke R itu tingginya 18 ada. Kemudian yang lainnya berarti nggak ada ya. RK belum ada nih, KR maka mau nggak mau kita harus cari dulu informasinya. Ya, K itu berarti kan ini R ke O, ini O ke K. Kemudian itunya berwarna hitam. Nah, biar sama. Berarti siku seret, siku-siku di sini. Di sini hurufnya adalah R paling atas, kemudian O, kemudian K. Informasi angkanya adalah berapa? Angkanya yang didapat kita cek angkanya. Angkanya adalah R ke O atau O ke R. OR ya. Berapa OR? OR itu sama saja PQ 12. Berarti sini 12. Kemudian O ke K. OK sama dengan PKL. L ke P 16. Nah, berarti KKR kan berarti kita untuk dapetin yang ini 12 sama 16, cari 12 16 EPB nya biar gampang. 12 bagi 2 itu adalah 6, 16 bagi 2 itu adalah 8. Nah, ini masih bisa ya bilangan genap. Bagi 2 6, bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Nah, ini sudah selesai nih. Bagi 3 nggak bisa, ini bisa. Yang 4 bagi 3 nggak bisa, nggak habis. Kemudian dibagi 5 sudah melewati semuanya, sehingga EPB-nya kita punya adalah 4. Berarti di sini kita ganti nih ke, berarti di sini 4 kali berapa? 4 kali 3 kan 12. Ini 4 kali 4. Berarti ini 4 kali nggak tahu akar pastinya. 3 kali 3 9. 4 kali 4 16, kan di sisi miring ditambahin 9 tambah 16, berarti dapatnya 25. 25 ada ya akar 25, berarti 4 kali 5 sama dengan 2, sehingga kita punya KKR itu nilainya 20. Cari lagi 18 20 untuk mendapatkan nilai kaki. Dengan kita dapatkan EPB nya, jadi 18 dengan 20 bagi 2 ya, 18 bagi 2 9, 20 bagi 2 10. Nah, 9 dengan 10 sudah tidak bisa dibagi. Kalau dibagi 2 yang ini bisa, 9-nya tidak habis. 3 dibagi 9 dibagi 3 habis, 10-nya tidak habis. Dibagi 5 10-nya habis, 9-nya tidak habis. Dibagi 7 9 sama 10 tidak bisa. Tidak habis dibagi 7. Dibagi 11 sudah kelewat, berarti FPB-nya dapatnya 2 saja. Ya sudah, tulis ini 2 kali 9, yang ini 2 kali 10, yang ini 2 kali akar. Kita
Pitagorasnya ini 9-nya, 9 kali 9 81, 10 kali 10 100 ya, kalau ditambahin kan ini sisi miring ditambah 100 tambah 81 181, sehingga kalau panjang RX kita bisa dapat titik sisi miringnya 2 akar 181. Berarti yang ini adalah 18, yang ini 20, sehingga kita bisa hitung nilainya 20 dibagi 2 kan 10 ya, berarti dapatnya 180. Kalau 18 kali 10 180 per akar 181. Nah, bawahnya bentuk akar nggak boleh, 180 dibagi 181 tulis, karena nggak bisa, akar 181 nya naik. Nah, sehingga kita peroleh nilai garis RX adalah 180 per 181 akar 181. Jadi carinya 2 kali. Jadi cari kan informasinya apa. Nah, kalau itu Pitagoras. Jadi sebenarnya rumusnya hanya Pitagoras dan sudah. Kita lanjut ke soal nomor 24 ya, soal nomor 24. Yaitu sekarang masuk ke limas. Nah, limas di atas merupakan limas dengan alas persegi, di mana diketahui rusuk alasnya dan rusuk tegasnya sama, 12 akar 3. Nah, tentukan jarak titik D ke AT. D ke AT, berarti segitiganya sama kaki ya. Di AT itu kan begini. Nah, ini T, ini A, ini D. Nah, ini kan sama kaki. Nah, kemudian yang ditanya adalah D ke AT. Ini sama ini tidak membentuk huruf L. Jadi ini sama ini ya, sorry. Yang ini sama ini tidak membentuk huruf L. DT dengan AT tidak membentuk huruf L. AD dengan AT tidak membentuk huruf L juga. Jadi kalau tidak membentuk huruf L keduanya, maka jawabannya adalah bentuk huruf T. Nah, ini siku-siku. Gitu ya. Nah, kalau dalam rumus yang ini kan kita punya cara ya, yang umumnya ya, berarti ya, apakah dia segitiganya nanti sama kaki, nah, informasinya, atau nanti segitiganya sama sisi. Ternyata ini segitiganya sama kaki, nggak ada. Kalau sama sisi kita lihat, sama sisi sama kaki kita lihat. Oh, AT, ternyata AT nilainya 12 akar 3. 12 akar 3. Oh, di sini juga sama 12 akar 3. Oh, ternyata sama kaki. Kalau sama kaki, sama sisi, karena semuanya sama. Kalau sama sisi, maka cara pengerjaannya simple, tidak sulit. Berarti mencari D ke ini, jarak ini misalkan D ke M. Nah, itu sama saja mencari T ke garis ini. Nah, misalkan ini N. Jadi cari garis DM yang ditanya tadi, yaitu jarak titik D ke AT, itu akan sama dengan jarak titik T ke N. Nah, NT ya, harusnya tulisnya salah, T sama N kan duluan N. Berarti NT tulisannya, NT. Tuh, kok jadi penghapus. Nah, lihat NT sama. Berarti kita pakainya yang rumus yang ini sama sisi. Jadi nyarinya cuma 1 kali. Kalau sama kaki kita nyari 2 kali. Nah, kalau sudah kita ambil segitiganya, yang warna hitam ya, ini dari T ke N. Kemudian sisanya adalah yang berwarna merah, yang sama yang ini Nah, ini kan D. Nah, kita cari tahu nilainya berapa. D ke N sama dengan A ke N, yaitu setengah dari A ke D. Sehingga kita dapat setengahnya dari 12, 6. Ada akar 3-nya, tulis. Ini siku-siku. Kemudian ini 12 akar 3. Nah, ini ada akar 3 sama. Akar 3, tulis akar 3. Nah, kemudian kita cari KPK 6 dan 12, FPB 26 dan 12. Tapi kalau ya kelipatannya ya jawabannya ya 6-nya itu sendiri. 12, ini 12 ya. Ini 12
dengan 6. 12 bagi 6 bisa, berarti dia 6. 6 kali 1. Kalau 12 berarti 6 kali 2. Nanti yang samanya adalah 6, tulis 6. Nah, yang nggak samanya nanti taruh di belakang atau taruh di belakangnya banget atau taruh depan, boleh, nggak masalah. 2 kali 2 4. 1 kali 1 1. Ini sisi miring bukan? Bukan. Kalau dia bukan sisi miring, tinggi kurang 4 dikurang 1 akar 3. Sehingga kita dapat 6 akar 3 akar 3. 6 akar 3 kali akar 3 3. 6 kali 3 18. Sehingga kita dapat jarak titik D ke garis AT yaitu DM itu nilainya sama dengan 18. Itu. Jadi kalau sama sisi hitungnya hanya sekali gitu, nggak usah 2 kali. Kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan limas lagi, TABCD. Limas di atas merupakan limas dengan alas persegi di mana kita tahu rusuk alasnya 12, berarti di bawahnya 12. Kemudian rusuk tegaknya akar 6, 12 akar 6, sorry. Yang diminta adalah jarak dari titik D ke garis BT. D ke garis BT. Nah, berarti segitiganya yang ini. Jadi segitiganya itu dibentuk dari D, B, T. Jadi segitiga BDT. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini, lebar tuh ya. Kemudian yang ini T. Oh, ini salah. Ini harusnya warnanya hitam. Seret hilang. Nah, kita cek ya warna hitam. Yang tebelan sedikit lah warna hitamnya. Oke, warna hitam dari sini. Seret. Nah, yang diminta dalam soal itu nanti kita adalah yang kita warnain biru. Ya, warnanya T, di sini D, di sini B. Mintanya kan dari D ke BT. Nah, D ke BT berarti kan yang ini. Nah, kita lihat dulu nilai-nilainya dulu lah. Ini 12 akar 6. Berarti ini 12 akar 6. Kemudian BD kalau di sini 12, ya di sini 12. 12 nya sama, ini diagonal sisi, berarti 12 akar 2. Berarti ini nggak sama ya, ini sama kaki ya. Segitiganya sama kaki, berarti ini menganut segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki berarti kita ngitungnya 2 kali. Yang ditanya D, yang ditanya ini kan D ke mana? BT, berarti yang ini. Siku. Nah, otomatis sebelum kita mencari D ke, misalkan ini M lagi ya, berarti kita cari jarak dari ini kan sama kaki, kita belah dari tengah-tengah, seret sama, ini bentuk huruf N. Nah, nanti kiri dengan kanan sama lagi ya, karena dibagi 2 seperti ini. Nah, kita berarti cari TN dulu yang paling gampang. Berarti langkah pertamanya cari TN dulu. Nah, ini gini. Nah, warnanya tidak sama, kita samain lah. Tuh, sama, berarti ini birunya, kemudian ini merah mudanya, merah muda. Nah, kemudian warna hitam, biar jelas ya. Kok bisa pindah lagi seperti yang Bapak ajarkan. Nah, ini kan siku-sikunya di sini. Ini adalah N, ini adalah B, yang ini adalah T. Jadi kita cari TN dulu. Informasi nilainya berapa aja nilainya? Nilainya adalah kita hitung di sini B ke T 12 akar 6. B ke N kan B ke D setengahnya. Jadi 6 berarti setengahnya dari 12 kan 6 akar 2. Yang ini juga 6 akar 2. Kan yang kita butuhkan adalah B ke N ini tuh. Berarti sini 6 akar 2. Ya, cari 12 bagi 6 bisa, berarti dapatnya 6 gitu. Nah, ini juga sama sih, akar 2 juga bisa. Akar 2 dengan akar 6 ya, akar 2 dengan akar 6 ini kan bisa, berarti sama-sama boleh pakai akar 2. Berarti 6 akar 2 dikali 1. Yang ini 12 tuh 6 kali 2 kan. Tadi akar 6 itu kan akar 2 kali akar 3. Nah, gini ya. Jadi kan kalau dilihat, kalau diperhatikan, kalau mau langsung gitu ya, berarti yang sama kan 6 sama 6 gitu kan.
Kemudian akar 2 juga sama, akar 2. Yang tidak sama berarti kan 1 kali 1 1. Yang ini yang tidak sama yang ini 2 kali 2 4. Yang tidak sama 3, akar 3 kali akar 3 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Ingat ya, ini bukan sisi miring. Sisi miringnya itu B ke T. N ke T itu adalah bukan sisi miring, berarti dikurang 12 dikurang 1 ya 11. Sehingga kita dapat nilainya adalah 6 akar 2 kali 11 22. Jadi panjang TKN itu 6 akar 22. Tulis 6 akar 22. Jadi ini kan prinsipnya menggambarnya adalah gambar huruf T ya. Yang pertama itu huruf T yang merah tuh, yang merah terus terhadap biru yang begini. Nih yang ini T, yang ini D, ini B. Kan itu huruf T. Kemudian terhadap sama yang warna merah ini. Merah yang begini, ini D, ini M, terhadap yang warna hitam. Yang warna hitam yang ini, seret, yaitu B sama T. Jadi dua-duanya T. Nah, nilainya kan sudah yang full mana? Pakai rumus T juga, berarti yang ditanya DM, berarti DM sama dengan seret titik. Kan harusnya di sini sisi miring ya. Sini kan nggak ada sisi miringnya, gitu yang dimaksud. Berarti yang kosong. Yang full itu kan huruf T yang ini, yang full ini full. Kalau ini tidak full karena DM dicari. Ya. Kalau ini fullnya dari mana? 12 akar 2-nya ada, tulis. 6 akar 22 nya juga ada, kan tadi baru nyari. Kemudian yang tidak samanya itu berarti yang warna biru. Yang warna biru ini apa? 12 akar 6 ya, 12 akar 6. Nah gitu ya. Kenapa yang ada kan di sini cuma 12 akar 6. Kalau yang ini 12 akar 2 sama 6 akar 22, ini kan. Yang ini kan dicari, seret, titik. Nah, jadi tulisnya kayak gini. Sama-sama punya 12, coret. Akar ini dibagi 2, dibagi akar 2, berarti akar 3. Sehingga kita punya hasil sisanya adalah 6 per 6 akar 22 per akar 3. Gitu ya. 6 bagi 3 bisa, 6 bagi 3 itu adalah 2. Akar 3-nya jangan lupa naik. Kemudian ada akar 22. Jadi kita peroleh nilai DM adalah 2 akar 3 kali 22 itu 66 ya. Nah itulah jarak D ke M, yaitu 2 akar 66 gitu. Demikian video part kelima ini. Saya anggap durasinya sangat terlalu panjang, nanti akan membosankan. Semoga bisa menginspirasi. Kalaupun tidak paham, coba diulang-ulang dengan konsep berbeda, karena kita di sini hanya berkonsepkan kepada rumus L atau T. Kemudian Pitagorasnya pun simple, sudah dibuat simple, sederhana akar penghitungannya. Rumusnya pun sudah dibuat juga sedemikian rupa, ya. Adik-adik di sini hanya berfokuskan kepada Pitagorasnya saja. Kalau di kubus berfokusnya kepada diagonal sisi, rusuk, diagonal ruang, kemudian jarak ke pusat. Kemudian kalau yang baloknya Pitagoras juga dan huruf T. Jadi mencari rumus T. Rumus T itu yang dimaksud tuh yang tadi ini, yang seret titik. Nah itu rumus T. Jadi kita anggap seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berbagi untuk menginspirasi.